udah mulai maskeran 3-5 menit dengan cuma kalian kan pakai yang serum juga sama istilah serum 3. Halo, assalamualaikum semuanya, selamat malam, ketemuan lagi. Malam ini tema kita tentang seputar membership Green Mommy Shop ya. Oke, saya sambil nunggu teman-teman bergabung, yang di Facebook, yang di Instagram ya. Sama-sama punyanya Facebook ya dua-dua. Saya sambil nyiapin untuk perawatan malam saya hari ini ya. Jadi teman-teman, hari ini kita ngomonginnya tentang membership Green Mommy Shop ya. Gimana cara kalian daftar membership, dapat apa aja sih kayak gitu. Tapi utamanya goalnya tuh apa sih? Biar kalian itu bisa belanja produk alami, ramah lingkungan ya, lebih ekonomis gitu, karena dapat diskon pastinya. Oke? Sambil saya terus kalian bisa tanya apa aja ya, nggak hanya tentang membership aja, ini dari saya aja nyampeinnya tema malam ini, tapi kalian bisa tanya apa aja tentang health, beauty, sustainability, tanya apa aja. Alright, saya sambil nyiapin dulu. Siapa sih ini yang udah bersihin wajah di malam hari? Kalau belum, kalau orang Jawa bilang dang, ayo ya, jangan males-malesan gitu ya. Di apalagi kalau misalnya pengen menua dengan anggun, aduh seriusan, kudu di benerin jilbab dulu, kudu diniatin. Seperti biasa, pasti kalian udah hafal. Saya bersihin kok aja pakai apa? Saya bersihin wajah pakai facial oil cleanser. Saya mau pakai ini, Gentle Soul of Roses. Terus abis itu saya mau pakai. I don't see you on Facebook. Are you sure it's on? Yeah, it is. Oops. That's funny. Saya pakai Cendanadu serum, yang serum anti aging itu. Terus abis itu saya mau pakai maskerannya, pakai lempung mas. Saya harus ngabisin ini bulan November ini saya harus habis, masih segini. Ini 60.000 nggak habis-habis dari bulan Mei. Ini saya buka pas live pertama saya di Shopee, di toko Orange ya. Kalau kalian mau lihat, mau tanya-tanya tentang produk secara spesifik, maksudnya mau ngecek harga, macam-macam lah kayak gitu, di toko Orange ada Mbak Lina live di sana jam 7 sampai jam 10 malam. Saya nemenin kalian di sini. Kalian bisa tanya apa aja ya tentang produk. Yes? Tentang membership. Oh, no, I said that already. Okay? Oke, saya sambil ini ya, nyiapin. Alright, kita mulai ya. Waktunya cuma 30 menit, nggak berlama-lama. Jadi berarti 26 menit dari sekarang saya off. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang membership Green Mommy Shop, apa sih membership Green Mommy Shop? Membership Green Mommy Shop itu kalian berlangganan. Ya, jadi member di toko kayak gitu. Sederhananya seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Terus manfaatnya apa aja sih? Kalian dapat diskonnya nggak kecil loh, 15% sepanjang tahun. Terus abis itu diskonnya itu 15% sepanjang tahun, nggak ada minimal orderan kayak gitu. Kalau kalian mau beli 1, mau beli 10, mau beli selusin, mau beli 10 kilo, kalian dapat diskon. Terus saya lupa yang di kalau kalian mau daftar, kalian daftarnya itu via link di bio ya, atau kalau yang di Facebook nanti saya drop linknya nanti ya. Apalagi sebenarnya membership Green Mommy Shop ini udah lama banget loh, tahu nggak? Sejak keberadaan Green Mommy Shop di 2010, sejak awal mulanya kita itu emang bikin sistem membership kayak gitu, biar teman-teman itu istilahnya dapat produk dengan harga yang lebih terjangkau. Cuman kalau teman-teman baru di sini mungkin nggak pernah tahu, karena kita sudah tutup membershipnya itu
mungkin sekitar 3 tahunan ya, 3-4 tahun membershipnya itu nggak dibuka lagi kayak gitu. Terus tambah kesini tambah banyak yang nanyanya apa namanya, ada nggak nemu-nemu, kayaknya nemu-nemu ini ya, apa sih namanya, jejak-jejak online kita zaman dulu, atau mungkin punya teman atau saudara yang jadi member kayak gitu, tapi mau daftar member tapi kok kita nggak buka member lagi. Iya, emang kita nggak buka member ya kurang lebih 3-4 tahun lah ya, nggak menerima member baru seperti itu. Nah, sekarang kita buka lagi dengan harga yang lebih terjangkau loh. Biayanya 100.000 itu hanya untuk 1 tahun, 100.000, cuma 100.000 setahun ya. Jadi kalau kalian hitung-hitung ya belanjaan kalian seperti itu. Terus member itu enaknya apa? Jadi apa namanya, terutama kalau member-member yang suka keep in touch dengan kita ya, yang member-member aktif, dalam artian member-member aktif, kalian itu apa namanya, jadi rencana ke depan kita, kalian itu bakal jadi mereka-mereka, dulu juga kayak gitu sih, kita jadi ada member-member yang aktif ya, keep in touch dengan kita, mereka-mereka itu jadi yang kalau misalnya kita lagi pengembangan produk nih, mereka nih yang dapat jadi kelinci percobaannya dengan senang hati, mereka jadi kelinci percobaan, terus habis itu mereka juga tuh yang apa namanya ya, dapat tester produk ketika kita launch produk baru ya, seperti itu. Terus kalau misalnya kita ada kelas-kelas ini ya online ataupun kelas offline, dulu kita banyak kelas offline sebelum ya COVID itu, kita justru kelas offline-nya tuh banyak ya teman-teman. Member itu dapat diskon 50% seperti itu. Terus ada acara-acara, ada event-event dari kita, sama member juga dapat special treatment lah istilahnya kayak gitu. Oke. Alright. Saya mau sambil bersihin wajah nih. Siapa di sini yang sudah bersihin wajah di malam hari? Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa tanya-tanya ya, kalian bisa tanya-tanya via WhatsApp, linknya ada di bio juga. Gentle, terus saya ini lagi nyari seriusan, apa sih namanya tuh? Saya mau pakai lactic acid toner aja di malam ini, nggak ketemu Real Rose toner saya. Saya mau pakai lactic acid toner malam ini. Lactic acid toner tuh bagus banget untuk kalau misalnya tekstur kulit kalian gak rata, mempercepat eksfoliasi, terus kulit kalian kering, jadi dibikin kulit itu jadi lembut, lembab, terus abis itu tekstur kulit jadi rata, warna kulit jadi rata, juga bantu untuk apa namanya ini ya, hiperpigmentasi untuk nggak balik lagi, termasuk mengurangi hiperpigmentasi itu asiknya yang apa namanya, yang seri melanin itu. Dia lebih poten kalau dari yang versi Green Mami Shop. Kalau Green Mami Shop enaknya itu yang untuk ini ya, kalau kalian lebih ke maintenance enak pakai itu. Kalau kalian bermasalah atau misalnya sesekali lah, istilah saya itu pick me up kayak gitu, kalian pakai yang melanin, asik kan, jadi udah lengkap semuanya. Alright, girl, saya tuh lagi nyari ini malam ini maunya mau pakai butterfly seperti biasanya. Tiap malam tuh saya paling sering pakai butterfly. Saya bilangnya ini mother of all cream. Mother of all cream maksudnya ini pelembab untuk anti aging ya, antioksidannya banyak banget di sini. Saya pakai warna merah-merah mulu. Kalau gitu saya ganti cendana-dunya, saya ganti rose dew deh. Cendana-dunya saya ganti rose dew di mana? Nah, aduh merah-merah semua. Kalau gitu saya pakai mawar hydrolat aja dong. Soul of Roses, Rose Dew Serum, Mawar Hydrolat, Butterfly. Ini serinya warnanya tuh merah-merah semua, liatin ya, merah-merah pinkish semuanya. Ini benang merahnya apa coba? Mawar itu punya affinity yang bagus banget loh dengan kulit kita. Dengan nggak cuma kecantikan tapi kesehatan kulit juga, sama resilientnya, hebat banget. Alright guys, saya tak mulai aja, ngambil kapas dulu. Halo, lihat poster malam ini kita bahasannya itu tentang membership Green Mami Shop. Banyak teman-teman yang nanya, kita kurang lebih ada banyak teman-teman yang DM.
kalau nggak salah 3 minggu lalu ya kita posting tentang membership dibuka lagi, karena membership itu sejak 2010 sudah ada, tapi 3-4 tahun terakhir itu mungkin 3 tahun setengahan ya, 3,5 4 tahun itu kita tutup membershipnya, nggak nerima member lagi. Terus banyak teman-teman baru, jadi kekumpul ya teman-teman baru di 3-4 tahun ini yang tahu tentang ternyata Green Mommy Shop itu ada membership, nanya gimana caranya jadi member. Soalnya membership itu ya, member itu dapat diskon belanja, tiap belanja nggak ada minimal order. Green Mommy Shop itu sebenarnya jarang banget diskon dari dulu. Diskonnya itu kalau nggak pas 17-an, terus abis itu hari raya, Idul Fitri sama tahun baru, Natal dan tahun baru, and that's it. Seperti itu. Jadi kalau member itu bisa dapat diskon sepanjang tahun tanpa minimal order. Kayak gitu ya. Kalau pengen tahu detailnya kalian bisa langsung aja cek link di bio. Kalau pengen tanya-tanya, cek link di bio, ada WhatsApp-nya. Alright guys, tapi kalian bisa tanya apa aja selain itu sambil saya temani kalian bersihin wajah seperti biasa di malam hari. Kayaknya malam ini saya dry brush, enggak deh. Kalau saya pakai acid toner yang kuat seperti ini ya, yang facial toner lactic acid 10%, saya nggak akan dry brush. Tapi kalau misalnya saya pakai yang ringan kayak Real Rose toner kayak gitu, saya biasanya dry brush di hari itu maksudnya. Siapa di sini yang udah nemu facial oil favorit kalian? Siapa di sini yang sudah nemu facial oil favorit? Tahu nggak kalau micellar water itu nggak sekuat facial oil untuk bersihin kosmetik? Micellar water itu dia itu bagus jadi second cleanser. Jadi kalau kalian misal gak cocok sama facial oil cleanser atau belum nemu facial oil cleanser yang paling pas di kulitnya kalian kudu bener-bener ngelihat baca produk itu dimaksudkan bener-bener untuk bersihin kosmetik sampai sebersih-bersihnya, termasuk eye makeup, enggak seperti itu, lembut enggak di kulit kalian. Terus abis itu butuh enggak second cleanse, itu benar-benar harus kalian cermati ketika sekarang rata-rata perempuan pakai makeup ya, dan makeupnya itu jadi abu-abu. Kalau dulu bilang makeup aja, kalau sekarang ya yang ada di dalam kategori makeup itu kalau dari formulasi kosmetik itu sendiri ya, maksudnya makeup ya, terus riasan wajah itu, terus habis itu tabir surya itu masuk di kategori makeup juga kalau dari segi formulasi. Jadi dia harus dibersihkan dengan facial oil cleanser atau double cleanse, atau produk kalau misalnya single cleanse aja dia benar-benar harus kuat ngangkat itu dan harus benar-benar bersih. Terus habis itu CC cream, BB cream, terus habis itu cushion, bedak padat, itu semua masuk dalam kategori yang harus diperlakukan seperti kosmetik. Jadi kudu dibersihinnya itu ya, kalau nggak istilah produknya harus mumpuni, pembersih cleansernya itu harus benar-benar mumpuni untuk ngangkat kosmetik. Dan nggak cuman kalian tuh nggak bisa cuma fokus ngangkat kosmetik dia kuat, tapi kalian kudu ngelihat produk itu mengiritasi nggak ke kalian dalam jangka panjang. Dia bikin kulit kalian keseimbangan kulit kalian terjaga nggak, seperti itu. Nggak sekedar dia ngangkat minyak alami, kotoran dan kosmetik di wajah kalian ya, kayak gitu. Karena kalau misalnya ngomongin kecantikan jangka panjang memenuhi dengan anggun tuh, kalian kudu mikirin kulit kalian itu kulit kalian itu imunitasnya kudu terjaga gitu. Nah, ini sesudah bersihin wajah dengan facial oil cleanser, saya maskeran sebentar. Maskeran 3-5 menit seperti biasa. Siapa di sini yang udah mulai maskeran 3-5 menit? Aduh, 3 menit aja udah cukup, seriusan. Kalau nggak punya banyak waktu, 3 menit aja udah cukup. Kalian lihat ya, ini kan saya sambil ngomong, makanya lama. Apalagi di depan kayak gini. Saya mau nyampur masker saya.
lempung emas. Bisa campur dengan hidrolat, jangan sekali-sekali pakai air PDAM karena itu mengganggu mikrobioma kalian sama keseimbangan alami kulit kalian, karena udah ngaco segala macam bahan kimia di situ yang untuk istilahnya biar air itu aman, tapi air itu enggak sehat buat kulit kalian ya. Susah ngambilnya, cuma mau ambil 1 jumput, lihat ya, 1 jumput. Udah dikit banget. Karena cuma buat polishing kulit doang, makanya segini nggak habis. Ini udah mau 7 bulan 60.000. Kalian cari di mana coba masker harga segitu, terus habis itu nggak habis-habis dalam waktu 7 bulan. Kuncinya itu ada di kalian itu punya ini ya, ritual merawat kulit atau apapun itu ya, maksudnya merawat badan kayak merawat kulit wajah kayak, kalian punya ritualnya, kalian konsisten sama itu ya, sesederhana itu aja. Saya mau pakai mawar hidrolat. Kalau kulit kalian agak kering di awal, kalian bisa pakai tambahin serum yang menghidrasi, atau kalian bisa tambahin facial oil kalian juga. Alright, saya mau cari veil saya, ada nggak di sini? Nggak usah dipakai veil. Sesederhana ini ya, sesederhana cuman ini hidrolat sama lempung emas. Kalian bisa pakai green mask, kalian bisa pakai papaya mask. Nah, tipis-tipis banget, inget. Ini bikin kulit kalian ini loh, kepolis tiap hari. Ada nggak di sini yang sama dengan saya seumur umur nggak pernah ke salon atau ke klinik kecantikan untuk facial? Ada nggak yang di sini nggak pernah facial? Yang seperti saya nggak pernah facial? Ada nggak? Cara ngerawat kulit cowok yang kerja di lapangan panas-panasan dan bisa kena oli dikit gimana? Kena oli. Nomor 1 ya, hidrasi. Hidrasi itu penting banget. Terus abis itu hidrasi itu sesederhana pakai ini ya, pelembab yang hidrasinya kuat. Kalau di luar otomatis alam, artinya apa? Sinar matahari dan ini apa sih namanya, angin juga ya, angin, air, keringat ya. Jadi pakai hidrasi. Saranan saya kalau di luaran itu pakai ini, apa yang kategorinya balm. Hai sayang, kan tipis banget, kalian aja nggak bisa kelihatan. Terus abis itu, habis pakai pelembab, pakai tabir surya. Sudah, sesederhana itu aja. Sesederhana itu aja. Kalau saya ya, sama aja. Saya kan kalau misalnya kalau di luaran lagi berkebun itu, ya bayangin aja kan seharian itu. Nggak sama oli. Hai Mbak Laili, I miss you too. Dikau kesini dong, temani saya live bareng gitu. Terus Dikau ngajarin saya make upan. Seriously, Anita. Saya punya teman yang aduh Rere, I miss you too Rere. Saya punya banyak teman-teman lah di Malang, tapi ya semenjak COVID itu kita jadi jarang ketemuan kayak gitu. Kerjanya seharian kalau pakai tabir surya harus di-reply. Tergantung tabir suryanya ya, dan tergantung. Sebenarnya kayak gini, saya ngomong dari pengalaman saya ya. Saya ngomong dari pengalaman saya. Sebagai petani ya, kulit saya jaga dengan lubrikasi yang kuat ini, Night and Windy Balm. Kalau misalnya di cuaca panas berangin-angin kayak gitu, terus habis itu saya pakai ini Sun Lovers Balm. Saya cuma reapply ini ketika habis sholat zuhur aja. Seperti itu, habis sholat zuhur, habis itu udah sore saya udah nggak pakai ya. Cuman sesederhana itu aja. Saya paham sekali sih dengan teman-teman concern dengan kalau harus reapply 2 kali apa segala macam. Yang teman-teman kudu cermati nomor 1 ya. Matahari itu bukan ini ya, bukan musuhnya kita. Terus halo Nov, ibu toko offline-nya di mana? Produknya ada yang habis, ingin beli langsung ke saya. Ditunggu ya, habis COVID kemarin itu, ya mulai COVID sampai sekarang kami belum buka lagi toko offline kita yang sebenarnya dari awal kita buka itu langsung ada toko offline-nya lah justru.
dari 2010 terus kita tutup total mulai COVID sampai sekarang. Ditunggu deh, kita lagi nyiapin toko offline-nya, tapi emang belum selesai. Ternyata nggak semudah itu ya untuk bikin lagi versi yang istilahnya yang lebih bagus lah dari yang sebelumnya, seperti itu, yang lebih profesional juga. Ditunggu ya. Saat ini kami belum bisa memfasilitasi kalian main ke toko lagi seperti itu. Alright, jadi teman-teman sedikit tentang matahari ya. Sinar matahari ini udah bisa diangkat lagi. Sinar matahari itu bukan musuhnya kita. Kita berkacanya ke orang zaman dulu deh. Kenapa mereka nggak minim hiperpigmentasi dalam artian yang melasma kayak gitu. Sekarang loh saya temukan juga melasma di cowok itu juga banyak. Terus abis itu mereka nggak pakai tabir surya ya. Di kelas ini 365 Reinvent Your Beauty sama diet sunscreen ya, diet tabir surya, saya ngejelasin di situ kalau salah satu penyebab kulit kita itu mudah terkena sunspot itu nomor satu, kulit nggak dirubrikasi ya. Tabir surya itu sudah yang keberapa ya, tapi terus habis itu makanan yang kita makan itu processed food, itu bikin kulit kita itu terkena AG, advanced glycation, jadi kena sunspot lebih dini. Terus akhirnya kita harus pakai tabir surya yang lumayan kuat, SPF-nya tinggi kayak gitu, dan harus reapply. Tapi sebenarnya pakem untuk reapply ini itu tuh awalnya berlaku, bukan awalnya ya, awalnya itu dicetus, bukan awalnya berlaku, tapi itu dicetus di negara 4 musim yang mereka kulitnya itu fair, kulitnya putih ya, kulit Caucasian, nggak seperti kulit kita yang pigmentasinya itu banyak ya, seperti itu. Ini nih tabir surya loh, pigmentasi kulit kita yang seperti ini tuh, kulitnya Indonesia tuh. Jadi mereka mudah terkena sunburn, terus dengan makanan yang tambah ngaco, terus ketidakseimbangan hormon, nggak cuma di perempuan, di laki-laki juga itu, dan paparan toksin juga jadi keseharian kita di rumah kita dari produk yang kita pakai. Itu tuh kayak kulit kita tuh di baking kayak gitu, di baking. Bayangin bayangin sate atau barbecue, itu kan gula, oil ya, terus di barbecue kena panas jadi ada hitam-hitam ya, seperti itu yang terjadi di kulitnya kita. Teman-teman perhatiin nggak? Tapi bukan berarti kalian nggak harus pakai, istilahnya boleh nggak pakai sunscreen ya. Kalau kalian tahu lifestyle kalian masih belum free toxin atau minim toxin, makanan kalian masih ngaco, terus habis itu keseimbangan hormon kalian karena pilihan alat kontrasepsi kalian atau campuran antara semuanya itu, kalian wajib pakai sunscreen. Apalagi kalau kalian udah punya hiperpigmentasi ya, atau kulit kalian mudah scarring karena apapun itu dan jadinya ada hiperpigmentasi. Jadi di Indonesia pun jadi mengacu ke ngikut dengan pakem yang di luar negeri itu tadi, yang di negara 4 musim, yang kulitnya putih, Caucasian ya, untuk pakai tabir surya, SPF-nya tambah tinggi, terus pakai reapply 2 jam sekali seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau misalnya itu kita bisa jaga, nggak perlu seperti itu teman-teman. Tapi bukan berarti saya ngajarin kalian nggak pakai tabir surya ya, sangat tidak ya. Karena itu tadi, jadi kalian ukur sendiri ke bagaimana sih pola hidup kalian, pola makan kalian, keseimbangan hormon kalian, laki nggak perempuan, sederhana itu ya. Jadi silahkan kalian mau ikut pakem yang mana. Saya ngasih contoh ya di keluarga saya. Kita 10 tahun terakhir kan itu lebih sering tinggal di farm ya. Karena ya memang hidupnya rumahnya di sana, di sini ini tempatnya Green Mommy Shop untuk jauh usahanya Green Mommy Shop ya, tempat produksi apa segala macam di sini ya kantornya. Tapi sehari-harinya kalau lagi nggak sibuk, kita di sana semua sekeluarga. Dan kalian ini deh, bayanginnya kayak gini. Silakan dibayangkan ya. Guys, sorry ya, saya terdistraksi gara-gara kalian. Saya tuh mau pakai lactic acid toner,
saya pakainya serum dulu, nanti serumnya nggak efektif. Ngaco saya angkat dulu. Suami saya kulitnya Caucasian ya, beliau tuh nggak ada sunspot satupun. Terus itu satu ya contoh. Terus habis itu kulit saya sama juga, saya tuh dari kecil terkenal jadi anak, orang Manado bilang tuh anak pantai, alias seneng sekali main itu di bawah sinar matahari seperti itu, yang mainnya di luaran aja mulu seperti itu, ikut pramuka lah, berenang lah, pokoknya kayak gitu deh. Tapi itu juga kalian lihat saya, apalagi kalau misalnya kenal saya langsung, terus lihat semua publikasi saya dari bahkan sebelum ada Green Mommy Shop ya, 10 tahun yang 15 tahun lalu, 16-17 tahun yang lalu, saya selalu kulitnya kayak gini, naked skin, nggak pernah pakai make up. Ya, kalau misalnya ya apa yang saya bilang itu nggak benar, kulit saya ini udah nggak karu-karuan sunspot, terus nggak karu-karuan dengan apa sih namanya, melasma, hiperpigmentasi lainnya, ya udah nggak karu-karuan jumlahnya, termasuk juga di tangan saya yang apa namanya, sunspot itu akan kena di area-area yang kalau kulit kita itu terpapar sinar matahari itu nggak terjadi dengan saya, suami atau anak-anak saya seperti itu ya. Halo Mutawi, tabir surya alami di pasaran Indo masih banyak yang belum ramah kantong. Ya itu ini ya, susah mau bilangnya, soalnya kalau dari segi bahan baku emang ini ya, kalau misalnya dari yang bahan alami bukan sesuatu yang mudah diproduksi dan diperbanyak secara, nggak seperti produk sintetis kayak gitu Mbak, sesederhana itu aja sih. Tapi sebenarnya untuk jangka panjangnya itu sangat ini ya, apa namanya, sangat-sangat worth it banget lah istilahnya. Tapi tadi ya yang saya bilang itu kayak suami saya tuh, dia nggak pernah sekalipun tuh pakai tabir surya, padahal dia kulitnya Caucasian, terus berkebun. Terus abis itu saya juga ada waktu-waktu yang nggak selalu ini ya, apa sih namanya, disiplin pakai tabir surya. Bayangin 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya untuk berpanas-panasan di bawah sinar matahari, apa namanya, sebagai petani. Dan itu artinya apa sih? Kenapa sih saya sharing? Itu artinya membuktikan, dan yang saya sharing itu juga ada risetnya loh. Teman-teman bisa tahu risetnya kalau kalian gabung di kelas Graceful Sister Community, linknya di bio, ada diet tabir surya sama 365 Reinvent Your Beauty, tentang chapter tentang ini apa namanya, matahari ya. Apa yang saya coba ke diri saya sendiri sama sekeluarga tentang kaitannya tubuh kita dengan sinar matahari itu selaras dengan riset yang saya temukan. Seperti emang nggak banyak ya, saya lebih ini aja sih, maksudnya intuitif juga, berkaca dari sejarah seperti apa sih orang zaman dulu nggak punya tabir surya juga, kenapa mereka kulitnya seperti itu, nggak seperti kulitnya kita, pasti ada missing link di situ. Nah itu saya uji cobakan ke kita sekeluarga. Saya doang yang sekeluarga tuh pakai tabir surya. Jadi terserah teman-teman mau ambil takeaway-nya di mana ya, kayak gitu, mau ambil pakem yang mana. Saya udah ngasih ke kalian pilihan, bukan pilihan ya, fakta apa yang terjadi ke saya sekeluarga, bukan saya sendiri, ada suami, ada anak-anak juga seperti itu ya. Terus apa namanya, sejarah seperti apa, kayak gitu kan ya, sejarah manusia itu seperti apa. Kita bilangnya itu kayak misalnya di tabir surya kita ya, kita nggak bilang tabir surya, ini pelembab, namanya tuh sun lovers, pelembab yang mengharmonisasi dengan sinar matahari. Kita punya yang ini loh, segini, segede gini, yang harganya cuma 60 ribuan, 100 mili ini, pakai sekeluarga bisa. Kalau yang kayak gini itu yang kalau saya sih sun lovers anti aging, yang sun lovers balm. Kita punya juga yang dia itu apa namanya, warnanya itu kayak warna kulit. Kalau mau yang ekonomis banget ini nih, serumah bisa pakai. Udah gitu dingin lagi. Jadi dia ini membantu mengharmonisasi kulit dengan sinar matahari, plus juga dia ngebantuin apa sih namanya, membantu ketika kulit kita itu kena sinar matahari, kalau misalnya terinflamasi dia bantu menenangkan. Jadi multifungsi lah. Jadi itu ya teman-teman,
kuncinya kalau misalnya mau berpanas-panasan di bawah sinar matahari, nggak hanya kalian itu concern dengan saya pakai sunscreen tabir surya SPF berapa, atau mau pakainya seberapa banyak, atau mau aplikasinya berapa jam sekali. Tapi kalian juga kudu fokus ke kulit kalian terhidrasi apa enggak. Ketika kalian pakai sunscreen tapi kulit kalian enggak terhidrasi, di jangka panjangnya kulit kalian juga bisa lebih mudah terkena sunspots juga, terus dehidrasi juga. Jadi itu hal yang saya temukan. Kenapa sih kulit mana sih kok dia istilahnya misal pakai sunscreennya SPF-nya cuma berapa, tapi kulitnya nggak terjadi apa yang terjadi di kebanyakan seperti itu. Saya perhatiin itu satu-satu, termasuk uji coba ke diri sendiri. Orang ini sudah pakai lactic acid toner, enak banget, keserap, terus kulit itu jadi lembut, jadi kenyal. Berminyak nggak sama sekali, kulit saya nggak berminyak nih. Terus saya mau pakai Cendana Dew Serum. Tadi kan saya mau bilang pakai Real Rose. Pakai Rose Dew. Teman-teman kalau misalnya bingung, ya kalian bisa chat tanya ya. Di WA itu ada, di link bio itu ada. Kalian bisa chat ya. Tapi kami balasnya di jam kerja. Yang bingung sama shampoo. Dirimu bingung sama shampoo ya? Kita sampo kan itu ada dua ya. Yang satu sampo bar alami, yang satu sampo cair, seperti itu. Pilih dulu dari punya masalah nggak sih dengan kulit kepala dan rambut. Kalau punya masalah nggak akan bingung milihnya. Ya. Terus nomor dua, itu tadi mau sampai nomor satu pilih mau sampo cair atau sampo batangan. Karena sampo batangan lebih ramah lingkungan ya, salah satunya. Kalau kami sekeluarga sih pakainya yang batangan. Terus abis itu nomor dua, lihat rambut dan kulit kepalanya bermasalah nggak sih? Kalau iya, langsung dilihat, kan ada pilihannya seperti itu. Misal nih saya kasih contoh, yang sampo bar tuh, yang autumn trees untuk rambut rontok, invaders untuk rambut berketombe. Terus abis itu kalau kalian baru bertransisi ada rosemary, my first rosemary dan my first lime. Kalau my first rosemary lebih kalau rambut kalian itu ada sedikit rontok, my first lime kalau rambut kalian agak sedikit berminyak. Terus habis itu ada sedikit ketombe. Terus habis itu kalau rambut kalian kering ya, ada namanya I love being curly. Kalau rambut kalian diwarnai ada namanya henna shampoo bar. Jadi ada spesifik-spesifiknya seperti itu ya. Tanya deh, langsung chat aja. Kalau yang bingung langsung chat ya. Kalau langsung chat insya Allah kalian sangat terbantukan, terutama di awal ketika baru mau pakai produknya Green Mami Shop. Kalau kalian bingung, kenapa sih produknya kami kok banyak kalau bertanya. Produk di luaran kan cuma isinya semuanya jadi all in one, semuanya jadi all in one. Padahal sejatinya kita ya, mau itu rambut ke, mau itu kulit ke, mau kita mulut dan gigi ke, sensitivitas orang tuh beda-beda. Nomor satu itu. Terus nomor dua, sensitivitasnya, kantongnya kita juga kan beda-beda. Kantongnya beda-beda kedalamannya seperti itu. Atau hatinya kita berbeda, mindsetnya kita berbeda untuk nggak peduli misal dananya ada tapi mau ngeluarin atau nggak ngeluarin atau prioritas keluarga. Jadi ada aja untuk kalian. Kalau bingung tanya wes ya gitu. Girls, saya udah selesai. Ini pakai sesederhana kayak gini. Kalau terus nggak ngapa-ngapain, tuh maksudnya saya nggak akan pakai facial cupping atau nggak guashan ya, sederhananya sudah kayak pakai begini aja. Ini untuk perawatan di usia 40 tahun ke atas yang saya pakai ini urutannya itu untuk perawatan 40 tahun ke atas. Kalau kalian usianya di bawah 40 tahun kalian bisa tanya, atau kalau misalnya kalian lihat di toko Orange ya ada Mbak Lina di sana, itu kita bikin kategori juga. Itu kalian nggak harus beli semuanya, tapi kalian bisa pilih-pilih produk yang kalian inginkan aja. Saya tahu kalian semua di sini pasti udah punya
skincare favorit kalian. Mungkin kalian mikir, saya pengen nyoba yang ini deh, yang dari Green Mommy Shop kayak gitu. Misal moisturizernya aja atau cleansernya aja tertarik, atau serumnya aja tertarik seperti itu. Silahkan, nggak harus beli satu paket kayak gitu. Itu cuma buat panduan aja sih buat kalian. Alright girls, sampai ketemu besok ya. Besok saya ngapain ya? Maksudnya saya tuh pengen nunjukin ke kalian rutinitas malam saya seperti itu. Ini kan versi yang segitu aja. Gua syaan wes besok ya. Ketemuan besok ya guys. Wajah bayi nggak perlu disabunin tiap mandi. Nggak perlu disabunin wajah bayi. Saya kasih tips ya. Saya kasih tips perawatan bayi. Jangan sabuni wajahnya. Terus abis itu ini ya, apa sih namanya? Bayi sebenarnya cuma butuh 2 ya. Cuma butuh 2 produk sejatinya. Kalau dia nggak ada masalah. Sabun itu untuk badan aja ya. Terus habis itu untuk wajah cukup diseka aja sama kain lembut. Terus habis itu rambut sesekali kan disabunin pakai sabun yang di badan juga cukup. Terus kalau kulitnya rasanya itu kering karena cuaca, pakai vegan baby oil itu sudah, atau coconut baby and kids balm itu juga bisa. Kalau pakai coconut balm gimana? Kan harus dibersihkan. Cukup pakai air aja udah nggak masalah. Jadi ini ya, kan itu coconut baby and kids balm itu oil base, jadi cukup pakai kapas atau kain yang lembut banget, celupin ke air, diperas, terus diangkat seperti itu, kan dia seperti oil cleanser, dan seperti itu sudah akan bersih. Alright. Atau kalau misalnya coconut baby and kids balmnya kayaknya tebal banget, ya pakai vegan baby oil itu sendiri untuk bersihin. Sesederhana itu aja ya. Oke, kita ketemuan besok ya. Insya Allah kita sambung besok. Kapan-kapan kasih masukan saya. Kalian mau bahas apa? Misal perawatan bayi, perawatan batita dan balita, perawatan anak SD, kayak gitu dan seterusnya. Oke? Iya, nggak perlu pakai sabun. Anak saya sampai sekarang ya mereka udah dewasa. Udah dari remaja dewasa, nggak ada yang sabunan, bahkan sampai di titik ini tuh nggak ada yang sabunan, kecuali mereka ada sedikit beruntusan, saya kasih tea tree lavender soap. Selain dari itu all year round sepanjang tahun nggak ada yang sabunan sama sekali, seperti itu, karena nggak perlu disabunin. Oke, siap bahas perawatan bayi. Selamat malam.